Today is fine day. In HMHIUI. Huh? And radio check. It's Friday then. Friday then. It's Friday. It's Friday night, so everything is Selamat hari Jumat Kalayak HIUI. I hope all of you had an amazing weekday. Tapi tentu saja kalian bukan anak HI kalau tidak pernah mengalami bad weekend ya teman-teman. Yang penting gue harap di weekend-weekend seterusnya kalian semua bisa mendapatkan kegigihan dan kekerenan sampai-sampai kalian bisa membaca yang Ken dalam satu hari tanpa menggunakan Google Translate. Ngomong-ngomong tentang Yan Kent, literatur HI itu emang sudah berkembang dengan sangat banyak ya guys. Sampai-sampai hubungan internasional yang mestinya suatu major dari ilmu politik sekarang mempunyai penjurusannya masing-masing. Jadi berbanding paralel juga dengan tingkat stres dan breakdown anak-anak HI, siapa sangka HI sekarang penjurusannya 3, yaitu keamanan internasional, ekonomi politik internasional, dan masyarakat transnasional. Jadi Jumat malam wawancara kali ini akan membahas segala tentang penjurusan dengan judul Jumawa Number 3, A Brief Guide to HIUI's Concentrated Majors. Nah, kita punya representasi nih buat tiap penjurusan. Ada Kak Joseph, Kak Inka, dan Kak Yovan. Jadi, untuk tak lama-lama lagi, mari kita perkenalkan masing-masing kakak-kakaknya. Baiklah, jadi kakak-kakak sekalian, salam kenal. Aku akan ada 3 pertanyaan. Anggap aja kita lagi talk show. Kalian bisa ngejawab setiap pertanyaan, nanti giliran ya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, sekalian juga untuk perkenalan, nama kakak dan juga peminatan apa, dan juga kenapa kakak memilih peminatan tersebut. Jadi, boleh aja langsung dari Kak Inka. Jadi halo semuanya, nama gue Inka dari HI Angkatan 2019 dan kebetulan gue ngambil peminatan masyarakat transnasional. Jadi kayak kenapa sih ambil masyarakat transnasional? Mungkin kita bisa paham bahwa masyarakat transnasional itu tuh mencakup isu-isu di HI yang non-tradisional. Kalau di HI kan biasanya kan kita kan ngomonginnya keamanan atau ekonomi. Nah di masyarakat transnasional ini atau bisa disingkat juga Mas Trans ya, itu tuh isu-isu seperti misalnya gender, HAM, lingkungan, dan segala macamnya lagi. Nah kenapa sih gue milih peminatan itu? Karena mungkin isu-isu ini tuh dekat di hati gitu kali ya. Karena dari SMA itu tuh gue tuh udah sangat engage, udah sangat concern dengan isu-isu perempuan. Kayak kenapa sih perempuan itu tuh gak punya hak yang sama dengan laki-laki? Kenapa sih gue didiskriminasi dan seperti itu? Dan ketika di HI dan menemukan bahwa ada peminatan yang sesuai dengan concern gue itu, gue jadinya kayak oke, gue fix banget ambil Mas Trans. Mungkin kayak gitu sih. Oke, halo juga semua. Gue Yovan Gabriel dari Angkatan 19 juga. Dan gue ngambil Ekopolin buat penjurusan gue. Kalau kenapa gue ngambil Ekopolin sih, sebenarnya latar belakangnya mungkin gara-gara gue dulu, sekarang juga sih, suka baca berita ya. Dan kalau yang kita lihat tuh sekarang banyak fenomena dan peristiwa-peristiwa yang kayak diangkat, terus dibahas itu banyak kan terkait kebijakan ekonomi. Negara apa bikin FTA apa, negara apa bikin embargo dagang apa. Dan permasalahan yang gue dapat tuh, satu, gue kadang-kadang tuh ngeliat ada term-term atau jargon-jargon yang gue gak ngerti gitu. Atau ada juga gue ngeliat ini kenapa sih negaranya melakukan ini. Dan penasaran itu akhirnya tumbuh. Dan kebetulan waktu itu salah satu matkul yang masih wajib ya di angkatan gue tuh Tekopolin. Dan itu gue ngena banget tuh. Gue dapat teori-teori apa, gue dapat pendekatan apa. Dan akhirnya kelihatan juga perkembangan dari ekonomi politik internasional itu sendiri. Gimana negara-negara berubah pikirannya. Nah, akhirnya paradigma yang dominan itu apa. Dan since it's interesting banget, akhirnya gue memutuskan untuk terus lanjut. Dan menurut gue worth it banget sih buat kalian ngambil Ekopolin. Biar tadi bisa ngerti fenomena-fenomena besar sekarang tuh apa dan mengapa itu terjadi gitu sih. Salam kenal semuanya, nama gue Yosef Kristanto, panggil Yosef aja. Dan gue dari HI 19 sama kayak mereka berdua. Gue di sini peminatannya, walaupun mukanya muka ekonomi, Cina ekonomi, tapi gue Pengstrat di sini. Pengstrat itu pengkajian strategis. Jadi basically itu ini sebenarnya cabang yang memulai semuanya gitu loh kalau dalam HI. Karena kan HI itu kan lahir 1919 dia bersuit kan awalnya kan gara-gara trauma dari Perang Dunia Pertama. Dan orang nyari cara buat gimana sih cara mencegah perang itu terjadi lagi gitu kan. Dan makanya lahirnya HI. Kenapa gue milih Pengstrat? Karena ya emang dari dulu gue punya ketertarikan tersendiri lah dengan isu-isu militer, kebijakan-kebijakan keamanan, dan bagaimana kekuatan militer dari great powers itu bisa nge-shape dinamika yang ada di region-region yang ada di berbagai belahan dunia gitu, utamanya misal di Asia Timur kalau sekarang kan yang lagi jadi hotspotnya. Jadi begitu, itulah kenapa gue milih Pengstrat. Oke. Jadi yang dari ku dapat kebanyakan nih kakak-kakak nih udah punya ketertarikan dari beberapa isu-isu dalam HI dari awal ya. Udah keputusin bahwa ini yang menarik buat aku, jadi kemilihnya gitu ya kak. Nah,
Tapi juga sekalian juga buat kayak orang-orang yang mungkin masih nggak tahu mau pilih mana. Jadi kayak kakak boleh jelasin nggak dalam peminatan yang kakak pilih tuh apa aja sih yang kakak pelajarin secara garis besar, dan bagaimana makul-makulnya, mata kuliahnya, dan apa sih personal favorite narasumber kakak kalau di mata kuliahnya kakak masing-masing? Sesuai dengan namanya, masyarakat transnasional itu tuh membahas isu-isu yang transnasional, yaitu isu-isu yang melintasi batas-batas negara, di mana transnasionalisme itu tuh esensinya tuh udah nggak lagi merecognize batas-batas negara sebagai batas-batas dari isu gitu. Ini tuh isu-isu yang melintasi, jadi kayak pergerakan sosial, kemudian norma, nilai kayak gitu tuh, itu tuh esensi dari Mas Trans itu sendiri. Untuk makul-makulnya sendiri itu di HI itu banyak banget sekarang makul Mas Trans. Jadi mungkin yang bakal kalian ambil pertama kali itu yaitu makulnya yang sesuai dengan namanya sendiri, yaitu makul Mas Trans. Nanti bakal belajar teori-teorinya, seperti misalnya mengenai kebangsaan, mengenai citizenship, mengenai gender juga ada, bahkan mengenai religion juga ada. Itu menurut gue yang menarik sih, karena bisa bahas religion juga di Mas Trans. Dan juga nanti kalau udah masuk ke peminatannya bakal ada makul-makul kayak misalnya institusi lingkungan global, kemudian ada gender dalam HI, dinamika HAM dalam HI, dan juga mungkin yang agak-agak Mas Trans sedikit nih, ada namanya isu-isu aktual dalam HI, di mana bahas juga isu-isu yang apa sih yang lagi happening di HI, isu-isu yang lagi happening gitu, yang kayak sedang dibahas di HI itu apa aja. Jadi kayak gitu. Nah terus personal favorite-nya mungkin bias gender juga ya, karena peminatan gue sebenarnya di Mas Trans itu juga gender. Mungkin yang menurut gue paling interesting itu adalah gender dalam HI, di mana bahas-bahas gimana sih HI itu sebenarnya tuh tergenderisasi, gimana sebenarnya tuh relasi kuasa gender itu tuh sebenarnya tuh kuat banget di HI. Kan kita kan selama ini kan belajar HI itu sebagai sesuatu yang state centric, yang nggak bahas individu, tapi di gender ini tuh di reveal gimana tuh sebenarnya tuh relasi kuasa individu antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya tuh di HI itu syarat banget, kayak bagaimana seorang istri presiden itu tuh berperan dalam resolusi perdamaian suatu perang gitu, bagaimana pop culture itu tuh relevan dalam HI, sebenarnya kayak gitu. Jadi very very interesting, dan buat kalian emang mau ngambil masters dan emang tertarik sama isu-isu itu, very recommended juga gitu sih. Kalau apa yang bakal dipelajarin di Ekopolin, tadi sebenarnya gue udah nyentuh dikit sih. Utama itu di Ekopolin dan di DPE, dan menurut gue matkul yang top banget DPE sih. Dinamika pemikiran ekonomi politik, itu lo bakal belajar perubahan paradigmanya apa. Jadi dari awal negara-negara biasanya merkantilisme, kemudian ekonomi nasionalisme, kemudian liberalisme, sampai akhirnya sekarang yang dominan banget tuh neoliberalisme. Dan yang menarik itu, lo bukan cuma belajar ini tuh apa, tapi mengapa ini muncul. Dan akhirnya tuh lo bisa ngelihat trigger-trigger apa yang menyebabkan suatu pemerintah atau suatu negara mengubah paradigma ekonomi politik, dan bagaimana hal itu berdampak ke dunia. Berangkat dari situ, lu tuh bakal belajar yang lebih spesifik nih. Misalnya kelas MNC, lu bakal belajar dinamika atau hubungan antara perusahaan-perusahaan dengan ya negara dan juga dengan dunia ekonomi global sendiri. Itu ada nama IKU, kalau IKU itu lebih ke regional. Ada juga IP, kalau IP lu bakal belajar tentang institusi perdagangan internasional yang dominan, utamanya sih WTO ya. Kalau di kelas IP kemarin gue banyak banget bahas tentang WTO, dan ya menurut gue sih akhirnya lu akan dapat institusi apa yang berguna atau yang penting dan relevan, paradigma apa yang dominan, dan mengapa berbagai peristiwa atau fenomena ekonomi politik terjadi. Narasumber favorit gue personally Mas Sofwan, karena beliau tuh pintar banget dan ngejelasinnya santai tapi juga berilmu sih, dan kalau lo nanya apapun dia bisa jawab gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, ya jadi pertama tadi Pengstrat tuh ngapain sih gitu kan ya, basically. Pengstrat kita sebagai yang udah gue bilang tadi kan ini Manitua, dan kita belajar kenapa bisa ada konflik gitu kan. Ya fokusnya kita fokus pada konflik dan bagaimana bisa tercipta perdamaian gitu loh. Jadi kayak how conflict start and how conflict ends. Dan dalam sini fokus kita ya sebenarnya nggak ada satu fokus tertentu gitu loh. Jadi kayak kita belajar bagaimana dinamika geopolitik dunia, bagaimana dinamika politik dalam setiap negara itu sendiri, dan bagaimana economic power dari negara itu sendiri itu berkontribusi, dan military powernya itu digunakan oleh negara itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara itu dalam ketika akhirnya dia menentukan apakah dia mau go to war atau enggak dalam mempertahankan national interest-nya. Basically jadi kayak gitu, itu Pengstrat gitu kan. Dan bagaimana juga kekuatan-kekuatan ekonomi dan kekuatan-kekuatan militer itu digunakan untuk kan seandainya terjadi perang, beneran terjadi perang, bagaimana kekuatan-kekuatan itu digunakan untuk memenangkan perang tersebut gitu, menghadapi musuh yang bisa lebih lemah, bisa lebih kuat, bisa setara gitu. Dan kalau soal matkul ya pertama pasti ada TKI, teori keamanan internasional. Kemudian nanti bakal ketemu lagi matkul-matkul lain yang kayak evolusi pemikiran keamanan internasional, yang sesuai namanya ya kamu bakalan banyak belajar soal bagaimana sih pemikiran-pemikiran keamanan ini, strategi-strategi cara menjalankan perang segala macamnya itu berkembang dari waktu ke waktu gitu. Juga nanti bakal ada matkul kayak kebijakan keamanan Indonesia, kemudian juga komunitas politik dan keamanan ASEAN, dan
juga dan Pengstrat ini nggak cuma terbatas di matkul-matkul yang namanya emang keamanan banget gitu doang gitu loh, tapi juga dia bisa ada matkul-matkul lain kayak misal kalian ke AS, kebijakan luar negeri dan keamanan Amerika Serikat. Itu karena Amerika Serikat sekarang great power, kalian juga pasti bakal belajar gimana kebijakan keamanan itu mempengaruhi dunia segala macam kan, bagaimana dia membuat kebijakan keamanan dan strategi dia dalam menghadapi dunia sedang berubah ini sekarang ini itu gimana. Terus ada kalian kaca juga, dan kemudian juga bisa Pengstratnya juga muncul di matkul-matkul lain yang kayak kesannya bahkan sebenarnya nggak ada kaitannya gitu loh. Jadi kayak dinamika kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan gitu kan, atau dinamika kawasan Timur dan Afrika, itu kan kesannya ya cuma belajar negara-negara di situ ngapain sih gitu kan. Tapi sebenarnya ya bakal banyak elemen Pengstrat juga yang kalian pelajari dalam situ gitu loh. Kayak misal dinamika Asia Selatan dan Asia Tenggara itu kan nggak terlepas dari persaingan geopolitik India dan Pakistan. Kalian akan belajar bagaimana India mempertahankan national interest-nya, Pakistan mempertahankan national interest-nya, etc. kayak gitu. Jadi ya emang kalau bilang matkul yang ada matkul yang Pengstrat itu ya banyak gitu loh. Kayak basically ya karena mungkin ini Pengstrat yang paling tua juga kan, jadi kayak makanya banyak kayak gitu. Terus yang terakhir tuh apa tadi? Narasumber favorit. Siapa yang narasumber favorit? Matkul favorit lah itu pasti EPKI, Evolusi Pemikiran dan Keamanan Internasional. Karena kayak lu bener-bener belajar strategi-strategi yang ada sejauh ini tuh apa aja, mulai dari perang anihilasi, perang erosi, etc. Kemudian juga perkembangan strategi penggunaan kekuatan laut, udara, darat gitu gimana gitu. Dan ya basically ini tuh kan ya matkul itu favorit gue banget lah, karena benar-benar belajar bagaimana satu negara menggunakan kekuatan militer untuk memenangkan perang kayak gitu kan. Jadi kayak benar-benar taktis banget, strategis banget tuh. Itu mengapa kalau soal pengajar favorit Mas Edi sama Mas Itok mungkin ya. Mas Edi itu kan basically udah kayak profesor ilmu pertahanan lah di Indonesia gitu kan, dan saya sama dia tuh benar-benar insightful banget dan benar-benar banyak ngebahas juga soal perkembangan kebijakan keamanan di Indonesia tuh sendiri kayak gimana sih sejauh ini gitu kan. Negara yang katanya negara maritim tapi kok angkatan daratnya yang kuat segala macam, etc. kayak gitu. Sama juga ya ngasih banyak insight juga sih ke perkembangan strategi gitu kan. Dia juga ngajar di EPKI juga kayak gitu. Oke. Menarik banget ya guys. Dan mungkin kalau aku ngelihatnya ya, berarti Mas Trans itu lebih isu-isu yang ngebahasnya tuh, mata kuliahnya ngebahas isu-isu yang lebih non-tradisional gitu ya Kak. Jadi kayak feminisme, konstrukme yang vibes-nya itu kayak sosiologis dan lain-lain gitu kan. Dan kalau politik ekonomi itu kayak lebih ke kebijakan-kebijakan ekonomi itu ada paradigma sendiri terus, dan lebih ke analisis kenapa terjadi, teorinya kenapa kayak begitu, terus berkembangnya kenapa kebijakan terjadi kayak gitu. Tapi pokoknya fokusnya ekonomi gitu kan Kak. Dan kalau keamanan itu lebih kayak ya aku dengar nangkepnya sih tradisionalnya HI gitu kan. Berarti kayak lebih ke foreign policy analysis, kekuatan negara dan juga kebijakannya dan juga strategi keamanan gitu. Nah, dan tentu saja kalau kita bahas tentang apa pembahasannya pasti menarik kan guys. Tapi tentu saja kita juga perlu tahu bagaimana mengaplikasikannya. Yaitu tentu saja salah satu contohnya itu seperti kerja atau magang gitu ya Kak. Jadi itu sih pertanyaan ketiganya. Bagaimana sih prospek kerja? Atau mungkin gak usah prospek kerja sih, kayak kakak ngelihat kakak tuh mau jadi apa gitu. Bagaimana kakak tuh visinya tuh kedepannya setelah lulus tuh mau ngapain aja, dan persiapannya itu kayak apakah sudah ada pengalaman magang atau kayak dengar-dengar dari alumni gimana, dan apakah career wise itu akan berbeda antara 3 peminatan ini dan berpengaruh banget. Dari Kak Inka dulu mungkin. Jadi sebelumnya mungkin disclaimer aja ya, penjurusan di HI ini tuh nggak begitu rigid kayak bener-bener misalnya kalau kalian misalnya ngambil Mas Trans, oh pasti kerjanya tuh ini, kalau kalian Ekopolin kerja tuh pasti ini, kalau Pengstrat kerja pasti ini. Sebenarnya kerja di HI itu tuh every opportunity you can get gitu. Kalau di Mas Trans sendiri sih kalau emang mau yang bener-bener sesuai sama peminatan ya, lebih ke aktivis atau lebih ke peneliti kali ya, karena alumni-alumni kita yang Mas Trans pun juga kebanyakan di 2 itu. Tapi kalau menurut gue penjurusan itu tuh sama sekali tidak mendetermine nanti kalian bakal berkarir apa. Kayak misalnya jadi ini pengalaman pribadi, gue Mas Trans tapi kebetulan magang gue di bank, jadi itu kan sangat tidak selaras ya, malah harusnya gue Ekopolin gitu. Cuma itu membuktikan kalau penjurusan itu tuh gak akan merestriksi, gak akan melimit opportunity karir kalian, tapi itu justru bakal menjadi peluang bagaimana kalian, dan tantangan juga buat kalian ya, bagaimana kalian mengaplikasikan penjurusan kalian di pekerjaan kalian yang mungkin bisa dibilang gak selaras sama peminatan kalian. Kayak misalnya gue di bank, bagaimana caranya gue mengaplikasikan Mas Trans ya, gue mengaplikasikannya adalah dengan cara bank itu adalah bagaimana dia tuh dari rakyat untuk rakyat, dan bagaimana bank itu tuh berkontribusi pada upaya menumbuhkan rakyat, kayak misalnya membangkitkan UMKM dan juga membantu perekonomian rakyat-rakyat kecil. Dan masalahnya tuh di situ, meskipun memang bank itu tuh sekilas oh ini ekonomi banget nih, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya tuh kalian bisa nemuin masalahnya juga di situ. Jadi lebih ke kayak bagaimana kalian itu tuh mengaplikasikan peminatan kalian di bidang-bidang kerja yang enggak selaras kayak gitu. Itu pinter-pinteran kalian juga sih. Tapi sekali lagi, there is no limit to career. Kalian bisa jadi apa aja yang kalian mau regardless of penjurusan kalian.
Ya, kalau gue banyak samanya sih. Jadi sebenarnya tadi Joseph sama Inka especially udah nyentuh bahwa ya kan ini kan tuh penjurusannya kan sebenarnya ilmu kan ya. Jadi dimanapun kelas-kelasnya itu pasti ada sedikit ekopolinnya, ada sedikit mastransnya, ada sedikit keamanannya. Jadi akhirnya kalian bakal dapet most of everything juga. Dan nanti ya di karir manapun yang kalian pilih ya, gimana kalian mengaplikasikan ilmu atau perspektif yang udah kalian dapat dari penjurusan masing-masing. Tapi kalau spesifik ekonomi politik ya, hence the name ekonomi banget. Pasti lo kemungkinan bisa kerja di korporat, either consulting firm atau bisa di bank, bisa di think tank, kayak kalau misalnya CSIS atau Lab 45 banyak ngebahas tentang isu itu, atau Lab 45 keamanan sih. Tapi ya intinya banyak think tank yang akan ngebahas tentang ekonomi politik. Kalau gue pengalaman personally terkait penggunaan ilmu ini di pekerjaan ya, jadi kemarin gue sempat magang di kementerian dan mungkin agak rada hoki juga. Kementeriannya itu ESDM dan ngekaji potensi kerjasama minyak dan gas dengan Indonesia dengan negara-negara OPEC plus gitu-gitu. Jadi ilmunya menurut gue sih langsung masuk banget ya. Walaupun gak bakal gue kayak di tulisannya gue masukin iya menurut paradigma ini kan gak mungkin. Tapi gimana cara lu berpikir, gimana cara lu menganalisis, dan akhirnya lu tuh bisa membuat asumsi-asumsi yang walaupun pada akhirnya rada cocok lagi, tapi berdasarkan ilmu yang lu ada, core knowledge yang lu dapet tahu, akhirnya lu bisa mengerti ilmu ini. Akhirnya lu juga bisa menambahkan insight-insight baru yang mungkin orang-orang di kantor tuh gak tahu tuh kenapa negara berpikir seperti ini sih, atau kalau kayak gini tuh kemungkinan indikasinya apa. Dan dengan menggunakan hal itu menurut gue ya at least bisa memberikan value sendiri lah. Dan akhirnya ya kan karir itu seperti itu, apa value yang bisa lo kasih ke tempat lo bekerja, dan penjurusan ini bakal memberikan ilmu-ilmu yang membantu lo memberikan value tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Iya, kalau ditanya soal karir ya balik lagi tergantung kalian. Namanya di Indonesia ya cari duit dan cari makan ya, dapet di mana ambil aja lah, nggak usah mikir penjurusan. Tapi kalau emang bener mau pesan penjurusan kalian, mau yang bener cocok sama penjurusan kalau pengen strat ya emang mohon maaf kalau di Indonesia masih kurang dihargai gitu kan. Di sinilah beda lah, emang kulturnya ya hidup sehari-hari susah mikirin isu luar negeri, isu keamanan kan orang masa bodoh kan, kecuali kalau udah beneran diserang. Jadi kayak emang agak susah kalau di Indonesia. Beda kalau aman di negara-negara lain kayak Cina yang Rising Power atau Amerika yang Great Power, di mana ahli-ahli pengstrat kan beneran highly regarded gitu kan, banyak bener-bener diperluin untuk buat nge-guide policy making process gitu kan, gimana supaya Amerika bisa mempertahankan hegemoninya misalnya, atau gimana supaya Cina bisa mempertahankan national interestnya dan lain-lain gitu kan. Tapi di Indonesia itu kurang. Kalau pilihan karir di pengstrat paling di Indonesia ya cuma 3 sih paling pilihannya, antara jadi dosen, lu kerja buat pemerintah di Kemenhan atau Kemenlu yang bagian yang berkaitan dengan ini, atau lu jadi researcher yang hasil penelitian nanti juga bisa buat nge-guide policy making prosesnya pemerintah kayak gitu. Jadi emang ya sorry to say pengstrat di Indonesia masih agak limited gitu, walaupun ini yang paling tua kalau di HI gitu. Cuman karena ya emang orang-orangnya sih yang masih terlalu fokus sama soal ekonomi. Kalau di Indonesia kan ya gitu peduli, masa bodoh mau ada perang kayak mau ada apa, pokoknya minyak maunya murah gitu kan. Ya pemikirannya masih kayak gitu ya susah lah pengstrat buat ini. Tapi makin kesini seiring kita melihat dimulainya perang dingin yang baru antara Amerika dan Cina, dan kita sekarang kejebak di tengah-tengah battlegroundnya, karena battlegroundnya kan udah pindah dulu dari perang dingin yang lama, battlegroundnya di Jerman Barat dan Berlin, sementara sekarang kalau Cina Selatan, dan kita jadi benar-benar di front row seat. Ya mungkin berapa tahun ke depan bisa banyak lah orang yang butuh lah tuh anak-anak pengstrat mungkin bisa meningkat berapa tahun ke depan kayak gitu. Baik. Makasih banget sih ya kakak, ini sangat insightful banget. Dan mungkin sekaligus saya menutup ya dengan kesimpulan gitu. Dan jadi yang aku lihat ya kak dari penjelasan kakak nih, buat penjurusan tuh emang kayak suatu hal yang semua orang tuh kayak melekat gitu dalam. Jadi seiring dengan waktu pasti semua orang di HI itu pasti punya interestnya masing-masing, dan itu yang akan memutuskan kemana kamu akan datang kan ya. Dan itu pun juga terpengaruh juga oleh matkul-matkulnya yang narasumber juga yang mungkin favorit juga ya guys. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah walaupun kalian memilih salah satu ini, bukan berarti prospek kerja atau mungkin masa depan kalian akan difokuskan kepada itu. Dan ini mungkin aku teringat sama kayak dosen hukum yang pernah ngajar di HI. Dia bilang kayak anak hukum tuh mungkin bisa aplikasiin, tapi anak HI itu yang kerennya itu adalah mereka berpikir kritis. Dan mungkin di sini tuh penjurusannya itu membawa kita tuh pemikiran kritisnya tuh di bidang apa gitu. Dan itu seperti tadi Kak Inka juga bisa diaplikasikan. Dan juga mungkin yang lebih jelas mungkin seperti Ekopolin dan Mas Pengstrat itu bisa ada fokusannya, tapi tentu saja the world is your oyster ya guys, dan kalian bisa milih apapun yang kalian mau gitu. Sebelum saya nutup, mungkin ini agak pertanyaan sedikit aja, ini off script gitu sih, tapi kakak bisa nggak sih kayak ngiklanin penjurusan kakak, pesan terakhir buat kayak orang-orang yang mau ikut Mas Trans, yang ikut keamanan dan lain-lain gitu kak, coba kak satu-satu. Ya, saya akan mencoba advertise Mas Trans ya. Jadi seperti esensinya Mas Trans itu tuh adalah isu-isu yang melekat dari diri kita. Isu-isu HAM itu tuh adalah hal-hal yang fundamental, kayak semua orang itu tuh pasti punya hak asasi sendiri, dan kenapa hak asasi ini tuh tidak terpenuhi sih. Semua orang pasti ada relasi gendernya, khususnya buat kalian
kalian yang mungkin perempuan atau mungkin gender minoritas, kayak kenapa sih gue nggak dapat hak-hak yang setara, kenapa ya, relasi apa sih yang bikin ini semua timpang gitu. Dan untuk lingkungan, kayak kenapa sih sampai sekarang itu tuh upaya untuk menghijaukan lingkungan itu tuh tidak berhasil juga. Kalau kalian memang tertarik sama isu-isu yang very near and dear to your heart itu sangat recommended banget untuk ambil Mass Trans, karena di Mass Trans pun kalian pun juga akan akhirnya tuh menemukan sendiri kayak struktur apa sih yang bikin ini semua tidak possible untuk mencapai kesetaraan, struktur apa sih yang bikin ini semua tidak possible untuk mencapai kesejahteraan gitu. Jadi untuk kalian yang memang tertarik sama isu-isu non tradisional di HI yang mungkin agak mumet ya, kelas-kelas keamanan atau kelas-kelas ekonomi, sorry banget nih ya buat teman-teman yang emang agak mumet dan pengen belajar isu-isu yang lebih non tradisional, isu-isu yang lebih bisa dibilang edgy lah gitu, boleh banget ambil Mass Trans ya. Ya jadi kalian yang mau kaya cepet Enggak gimana ya, kalau menurut gue, kalau kalian tertarik, obviously kayak yang udah dibilang tadi, lu tuh harus tertarik dulu tentang isunya. Tapi yang kedua, kalau lu pingin tahu gimana sih cara dunia ini bekerja ya kasarnya, atau kerennya gitu ya. Karena mau gak mau sekarang dunia itu digerakkan oleh MNC, oleh perusahaan-perusahaan besar, oleh duit ya at the end of the day. Dan kalau kalian pingin tahu itu, kalian pingin tahu gimana sih suatu negara memutuskan kebijakan atau kenapa, dan mengapa kadang-kadang ada orang-orang termarginalisasi atau efeknya apa, menurut gue cocok banget kalian pilih Ekopolin. Sebatas-batas tahu aja lah gimana itu jadi, dan perspektif apa yang penting gitu. Dan seterusnya ya kalau kalian makin tertarik lagi, bisa tuh dimasukin ke kasus-kasus penting kayak tadi IKU atau MNC. Ya akhirnya ilmu lu tuh makin kuat lagi. Jadi akhirnya aplikasinya juga lebih banyak, dan ya tadi core knowledge lu lebih banyak juga bisa lu pakai di berbagai bidang. Jadi gitu sih kalau lu pengen tahu gimana cara ya how the world works lah. Kalau menurut gue Ekopolin tuh. Jadi saya di sini tugaskan untuk ngiklanin Pengstrat. Jadi ngomong ke orang Indonesia ya rata-rata. Gini, Pengstrat mungkin bahasannya terasa sangat jauh dari kalian gitu kan. Kalian hidup di Indonesia, di Pulau Jawa, di Jakarta kayak ya hidup gini-gini aja, cari makan, pergi ke warteg gitu kan, commute, naik KRL segala macem. Rasa orang Rusia mau Ukraina perang, peduli apa sih sama gua, nggak ada urusannya sama gua gitu. Atau seandainya perang dagang Amerika Cina gitu kan, kalau Amerika Cina ribut, apa sih urusannya sama gua, ya masa bodoh itu urusan mereka gitu kan. Hidup gua gini-gini aja, tapi ya sebenarnya enggak gitu loh. Kehidupan sehari-hari kalian secara sadar nggak sadar itu bakal dipengaruhi sama konflik yang terjadi di luar sana gitu. Kayak misal sekarang minyak naik karena apa ya? Karena Rusia sama Ukraina lagi perang gitu kan. Kenapa harga pangan naik, gandum naik, ada makan gandum sekarang ya karena Rusia sama Ukraina lagi perang gitu kan. Dan juga nanti misalnya ketika Cina sama Amerika amit-amit perang gitu kan, ya harga barang-barang naik jelas gitu kan. Jadi kayak ini bakal sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, walaupun emang isunya sangat jauh gitu. Tapi ya efeknya far reaching gitu loh. Nggak terbatas di lokalitas yang tempat konflik itu benar-benar terjadi aja, di mana dia bikin pengungsian segala macam. Tapi di kita yang jauh pun berasa gitu, bakal sangat terasa di kehidupan sehari-hari akibat dari konflik ini. Makanya apalagi sekarang konflik antara Great Powers ini sekarang udah nggak jauh lagi sebenarnya kan. Di perang dingin yang baru ini, sebenarnya yang udah gue bilang tadi, teater utamanya bukan lagi Eropa Barat dan Atlantik, tapi teater utamanya ada Pasifik Barat dan Laut Cina Selatan gitu kan. Yang mana 60% global trade lewat Laut Cina Selatan gitu kan. Dan kalau seandainya beneran jadi konflik terbuka di Laut Cina Selatan, efeknya bakal sangat devastating gitu ke our way of life yang kita jalanin sekarang gitu kan. Jadi kayak ya inilah mengapa, dan ketika sekarang Indonesia juga jadi dapat front row seat di konflik ini, Indonesia ya kebutuhan akan orang-orang yang mengerti soal isu-isu strategis ini itu akan kembali meningkat gitu, walaupun ya setelah perang dingin pertama berakhir turun karena anggapannya udah unipolaritas Amerika udah selesai gitu kan. Tapi kan sekarang senior persaingan Great Power ini kembali lagi, konflik ini muncul lagi, kebutuhan akan orang-orang yang pengen memahami isu-isu strategis, isu-isu militer, ekonomi segala macamnya ini itu bakal semakin meningkat lagi. Oleh karena itu ya kalau kalian emang pengen gitu belajar soal ini, ya kalian ingin mengerti lebih lanjut gimana dinamika di luar sana itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, ya kalian masuknya ke Pengstrat kayak gitu. Oke, mantap sekali guys. Jadi dengan ini saya tutup kita di penghujung acara Jumawa kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kakak juga dan juga teman-teman Kalek HI yang sudah mendengarkan. Jangan lupa nonton terus konten-konten HMHI lainnya. Stay safe semua dan selamat hari Jumat.